فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kita langsung masuk ke yang sering diperbincangkan masyarakat Indonesia. Karena begini, kemampuan masyarakat dalam melihat fenomena masa silam kan, ada yang mau membaca langsung, ada yang hanya katanya. Nah, yang sering terjadi bahan katanya itu Ibnu Taimiyah dianggap sebagai mujassimah. Dianggap sebagai tokoh mujassimah. Mungkin Ustadz bisa kasih mukadimah sedikit ya. Sebenarnya mujassimah itu apa, kemudian latar belakang kenapa dijuluki sebagai mujassimah. Baru kemudian setelah itu kita bahas sebenarnya Ibnu Taimiyah itu ada di posisi mana. Mujassimah dari kata tajsim ya. Mujassimah tajsiman itu kan menganggap Allah itu jism. Lalu tuduhan bahwa seseorang itu mujassim arahnya ke sini atau yang dianggap berkonsekuensi ke arah sana. Jism kita artikan dalam bahasa kita fisik. Jism itu korpus. Ya. Kalau orang ingin menggampangkan bahasa, jism itu diartikan sebagai benda. Tapi kalau secara definisi banyak. Ya. Tapi yang populer itu dia adalah susunan dari partikel-partikel yang tidak dari atom. Atom dalam pengertian asalnya itu kan tidak terbagi-bagi. Nah, partikel-partikel yang sudah tidak terbagi ini ketika bertumpuk atau berhimpun itulah disebut sebagai korpus atau jism. Itu tentu bukan pengertian asli dari jism dalam bahasa Arab. Ya kan? Dalam bahasa Arab jism adalah raga atau badan. Ketika kita berbicara tentang manusia dibedakan dengan ruhnya. Jadi manusia itu punya jism, punya ruh. Ya, kalau dalam perspektif kalam, roh itu dianggap jism juga. Oh gitu. Jadi menjadi tidak jelas secara mungkin bahasa. Bisa sebut semua entitas itu jism. Nah, kalau semua entitas itu kan maujud ya. Maujud itu kan termasuk kholik, gitu. Nah, termasuk juga roh-roh para malaikat dan segala macam. Jadi definisi jism ini menjadi kacau, menjadi ambigu, tidak jelas karena memang secara bahasa menuju ke makna istilahnya tidak jelas. Lalu dalam makna istilahnya sudah ada sekian banyak definisi. Kalau kita baca misalnya Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Maqalatul Islamiyyin, beliau ketika menjelaskan definisi jism di kalangan mujassimah, di kalangan Hisham Al-Jawaliki, Hisham Ibnul Hakam, itu dia mengartikan al-jismu itu al-maujud. Sesuatu yang ada. Berarti semuanya yang ada, termasuk sang pencipta, yang justru dialah yang mengadakan yang lain-lain. Gitu. Karena definisi jism bagi dia adalah al-mujud. Gitu. Ini dibedakan dengan yang tidak ada, ya, atau yang hanya sebagai abstraksi saja. Ada lagi definisi lain, al-jismu itu asyai, sesuatu. Ya, mirip dengan al-mujud tadi. Ya, ada lagi yang mendefinisikan jism itu al-qaim binafsihi. Ya, yang ada secara konkret. Jadi bukan sifat-sifat. Nah, sifat-sifat tidak disebut sebagai jism. Jism adalah yang disifati ini. Ya, atau dalam, sifat hanya harus nempel ya. Ya, atau dalam bahasa Imam At-Tabari itu beliau membaginya bukan jism dan non-jism, tapi al-mausuf dengan as-sifah. Nah, seperti itu. Kalau jismnya pengertiannya seperti ini, tentu kalangan sifatiyah secara umum, ya, atau apalagi kalangan ahlu sunnah terdahulu, ya, bahkan di zamannya Imam Al-Bukhari, beliau punya bab khusus di dalam Sahih Bukhari itu menerangkan sahnya Allah disebut sebagai syai'un. Bahkan beliau juga mengutip juga hadis la syakhsa aghyar minallah. Gitu. La syakhs, gitu. Sosok ya. Sebagai sebutan itu memang ada atharnya, walaupun tidak dalam Quran, tidak dalam sunnah yang populer. Gitu. Nah, ini sebut Allah disebut sebagai syai'un. Kul ayyu syai'in akbar syahadah, ya kan? Ataupun disebut sebagai maujud, ya. Maujud juga dalam arti syai', bukan sekedar maujud dalam arti wajadallaha indahu, bukan hanya itu. Lalu al-qaim bin nafs,
Al-Qaim binafsi tentu yang paling qaim binafsi adalah Allah. Nah, kalau jism dalam pengertian yang 3 pengertian yang disebutkan oleh Hisham bin Hakam ini, secara pengertian tidak ada masalah. Ya, tapi secara bahasa tidak layak kita menyebut Allah dengan sebutan dia khas manusia, bahkan bukan keseluruhan manusia. Manusia punya jism, punya ruh. Ya, ruhnya ini bagi kita adalah perkara yang mungkin bisa dibilang gaib, ya, dan halus. Lalu kemudian kosakata di dalam pembicaraan spesifik ini lalu kita tarik ke pembicaraan yang luas. Di sini ada problem. Gitu. Oleh karena itu sikap tegas Ibnu Taimiyah itu adalah sikap yang selama ini ditempuh oleh kalangan salaf soleh, yaitu tidak menggunakan kata jism untuk Allah baik dalam kerangka mengisbat maupun menafikan. Kita tidak temukan ada sahabat, tabi'in atau soleh a'immah al-mutaqaddimin mengatakan Allah laisa jisman misalnya, bukan jism. Kenapa? Itu pertama sesuatu yang tidak warid, ya. Tidak kita temukan pernyataan semacam itu di Al-Qur'an. Lalu yang kedua, dia menimbulkan banyak persoalan. Ya, banyak persoalan. Lalu yang ketiga ini yang penting. Yang ketiga ini sebutan-sebutan semacam itu, tuduhan bahwa pihak lain ini musyabbihah, itu awalnya berangkat adalah dari kalangan Jahmiyah. Imam Ahmad juga ketika dihukum, kalangan Ibn Abi Duad dan lain mengatakan syabbaha ya Amirul Mu'minin. Dianggap sebagai musyabbihah. Lalu kemudian muncul pula julukan tajsim. Kalau kita baca karya-karya Mu'tazilah masa-masa awal, ya Abul Qasim Al-Balkhi dan yang lainnya, muncul julukan mujassimah ini. Mujassimah ini diarahkan adalah kepada ahlul hadis, ya, termasuk Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Bahkan sampai masa-masa akhir, kalau kita baca misalnya salah satu karya, kalau tidak salah judulnya Sidqul Kalam, ya, karya Kalam Maturidi, karya Al-Andukani, itu dia membagi mujassimah menjadi 4 sekte kalau tidak salah. Salah satunya adalah Hanabilah. Hanabilah masuk di kalangan mujassimah. Jadi sebutan-sebutan mujassimah ini memang dulu berawalnya dari kalangan ahlul bid'ah, khususnya yang Jahmiyah atau yang sehaluan, yang ditujukannya kepada para imam ahli sunnah. Gitu. Nah, lantas kemudian ini digunakan pula oleh kalangan mutakalimin belakangan yang berafiliasi ke ahlu sunnah kepada tokoh ahlu sunnah sekaliber Ibnu Taimiyah. Ini sangat aneh. Pertama, beliau tidak pernah mengucapkan Allah jism, ya. Bahkan juga tidak bersedia untuk menggunakan kosakata ini dalam kaitannya dengan Allah. Ya, ini sebab itu cara yang tidak syar'i, tidak sesuai dengan pola yang digunakan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak ada gunanya. Karena apa yang ingin dinafikan dengan kata jism ini juga sesuatu yang problem. Antara lain yang ingin dinafikan di jism itu, ya kan ada 2. Pertama, ketersusunan dari bagian-bagian. Siapa orang yang pernah menyusun Allah sehingga perlu ada pertanyaan apakah Allah tersusun atau bukan? Ya, dari bagian-bagian. Tersusun itu kan berarti ada yang menyusun pihak lain. Betul. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha awal dan Maha Pencipta. Justru Allah lah yang menyusun semua yang lain. Sehingga sangat naif untuk mempertanyakan itu kalau yang dimaksud adalah betul-betul ketersusunan. Tapi kalau yang dimaksud adalah ingin menafikan Allah punya mata, Allah punya 2 tangan, ya, Allah punya 2 mata, nah ini justru problem. Karena hal-hal semacam ini justru diberitahukan oleh Allah sendiri dalam Quran Sunnah, ditegaskan oleh para ulama sepanjang masa. Ditegaskan sendiri oleh Abul Hasan Al-Asy'ari ketika Abul Hasan Al-Asy'ari menceritakan pendirian ahlul hadis, ahlus sunnah wa ashabul hadis. Beliau menyatakan wa anna lahu wajahan, wa anna lahu yadain, wa anna lahu ainain, lalu menyebutkan dalilnya dari Al-Quran. Jadi ternyata Abul Hasan juga menetapkan Allah punya wajah, punya 2 tangan, punya 2 mata, yang tentu wajah ini bukan 2 tangan itu. Bahkan tangan yang satu juga bukan tangan yang lain. Gitu. Kalau yang seperti ini yang dimaksud ketersusunan, nah justru problem. Gitu. Jadi kalau yang dimaksud dengan jism itu adalah ketersusunan oleh pihak lain, ini jelas
tidak berlaku untuk Allah, ya. Dan sangat naif kalau itu perlu dibahas, ya. Yang kedua, kalau yang dimaksud dengan ketersusunan adalah Allah punya wajah yang wajahnya itu bukan dua mata. Ya, Allah punya dua mata, yang dua matanya ini bukan dua tangan. Dua tangan yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan Nabi Adam. Lalu salah satu tangan digunakan untuk menggulung langit nanti di akhirat. Yang tentu tidak ada manusia atau makhluk yang punya wajah dan tangan seperti itu. Ya. Wajah Allah itu wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Siapa manusia yang wajahnya kekal abadi? Ya. Wajah Allah ini ada hijabnya yang kalau dibuka la ahraqat subhatu wajhi man taha ilail basar min khalqi. Siapa makhluk yang punya kedahsyatan dan kesempurnaan semacam itu? Sama sekali tidak ada. Justru mereka lah yang secara tafaddulan dari Allah diberikan wajah, diberikan tangan, diberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga kalau ini dikatakan tidak punya jisim dalam arti tidak punya kesempurnaan itu sangat kurang ajar. Masya Allah, Ustaz, ini melebar sekali. Jadi mungkin juga pemirsa ada yang bingung nih, membicarakan jisim definisinya aja membingungkan. Jadi kesimpulannya, latar belakang beliau dijuluki sebagai mujassimah itu karena beliau karena menetapkan sifat-sifat Allah yang selama ratusan tahun juga sudah ditetapkan oleh kalangan ulama Ahlus Sunnah. Berarti pendahulunya banyak sekali. Beliau tidak orang pertama kali seperti itu. Ya, bahkan beliau sengaja misalnya dalam karya Wasitiyah itu memilih untuk tidak mengolah ulang redaksi-redaksi yang ada di dalam Al-Qur'an, tapi menyampaikan secara langsung karena sudah clear juga redaksi-redaksi dalam Al-Qur'an. Siap. Yang pernah mendapatkan gelar mujassimah sebelum Ibnu Taimiyah ada? Ada banyak. Tadi saya sampaikan dari kalangan Mu'tazilah, ya. Biasa menuduh itu ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian ada ulama-ulama yang juga dianggap sebagai mujassim, padahal juga sama sekali menolak istilah itu. Dan sama sekali tidak pernah mengatakan Allah itu jisim. Bahkan kadang menegaskan Allah laisa jisman. Ya. Ini seperti Abu Ya'la Al-Hambali ditulis sebagai mujassim. Sebelum itu ada Ibnu Huzaimah Asy-Syafi'i Imamul A'immah. Dianggap juga sebagai mujassim. Bahkan kitab beliau yang At-Tauhid disebut sebagai kitab syirik. Ya. Oleh Ibnu Jahbal disebut sebagai kitab Tashbih. Subhanallah. Sebelum itu ada Imam Utsman bin Said Ad-Darimi yang berkali-kali dalam kitabnya itu menolak penggunaan istilah jariha, tarkib, jism segala macam yang dilancarkan oleh kalangan Jahmiyah pada saat itu. Masya Allah, baik. Bukan yang pertama. Intinya beliau bukan yang pertama. Ya. Baik.